Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurnaning Sibehalik, Stanbook E28118225, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi, Stanbook E28118223, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab, Stanbook E28118224, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf, Stanbook E28118220, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai teknologi pasca panen kedelai. Pasca panen kedelai. Kegiatan pasca panen kedelai dimulai dari pemanenan, penanganan lanjutan seperti menjemur, merontok, dan seterusnya sampai penyimpanan. Penanganan pasca panen yang tidak benar dapat menyebabkan antara lain terjadinya susut jumlah hasil, menurunkan mutu hasil panen secara cepat, dan menurunkan harga jual dan pendapatan petani. Yang pertama, pengeringan berangkasan. Tujuan pengeringan adalah untuk mengeluarkan sebagian air dari biji sampai batas aman untuk disimpan atau memudahkan penanganan selanjutnya. Penjemuran. Penjemuran dilakukan di bawah terik matahari dengan cara dihamparkan di atas lantai semen atau menggunakan alas dari anyaman bambu, tikar, atau plastik. Pengeringan buatan. Pengeringan buatan dilakukan pada saat panenan bertepatan dengan musim hujan. Pengeringan buatan dilakukan dengan mesin pengering dengan suhu maksimum 60 derajat Celcius. Yang kedua, perontokan biji. Perontokan yang dilakukan pada tingkat kadar air masih tinggi menyebabkan banyaknya biji yang rusak atau pecah, sedangkan keterlambatan perontokan dapat menyebabkan polong menjadi basah kembali sehingga menyulitkan pembijian atau pengupasan. Perontokan biji kedelai dari polongnya dapat dilakukan secara tradisional dengan pedal thresher dan dengan mesin. Yang ketiga, pembersihan dan sortasi. Pembersihan dapat dilakukan dengan manual atau dengan mesin. Secara manual dengan ditampi dan pemilihan. Biji yang terpilih adalah bebas dari kotoran, biji seragam ukuran maupun warna biji. Yang keempat, pengeringan biji. Pengeringan dilakukan hingga mencapai kadar air 9% jika untuk keperluan benih, sedangkan untuk konsumsi 12-13%. Yang kelima, pengemasan. Pengemasan dilakukan dengan karung goni, kantong plastik, kaleng, atau karung plastik. Pengemasan dengan menggunakan karung goni yang di dalamnya dilapisi plastik ternyata lebih baik jika dibandingkan dengan karung goni atau kantong plastik saja. Pengemasan dengan karung goni berlapis plastik dapat menekan kerusakan dan mempertahankan kadar air awal selama 6 bulan penyimpanan dalam suhu kamar. Yang keenam, penyimpanan. Dalam penyimpanan biji kedelai, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah tempat penyimpanan, suhu, kelembapan, keadaan biji seperti kadar air dan kebersihan biji, serta tata cara penyusunan. Hindarkan kemasan biji bersentuhan langsung dengan lantai atau dinding untuk menghindari agar tidak mempengaruhi kelembaban biji. Suhu ruang yang baik untuk penyimpanan biji kedelai adalah suhu 18-20 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 55%. Kondisi suhu dan kelembapan ini dapat mempertahankan daya simpan biji kedelai dapat mencapai 1 tahun lebih, sehingga daya kecambah di atas 85%. Biji kedelai yang disimpan harus berkadar air di bawah 10%.
Dengan kadar air seperti ini, biji dapat terhindar dari cendawan dan hama gudang. Biji kedelai yang disimpan lama kadar airnya dapat meningkat melebihi kadar air awal. Jika kadar air mencapai 14%, biji mudah terserang hama bubuk kedelai, Bluchus sp. Oleh karena itu, untuk menjaga kadar air dilakukan penjemuran secara periodik 3 bulan sekali. Sedangkan untuk mengendalikan hama gudang dapat digunakan fungisida, pembersihan gudang, dan biji yang rusak segera dibuang. Nah, berikut ini adalah contoh hasil olahan dari kedelai. Pertama yaitu ada tempe, yang kedua susu kedelai, yang ketiga ada tepung kedelai, yang keempat ada tahu, yang kelima ada snack kedelai, dan yang terakhir ada kerupuk kedelai. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.